Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Al-ayah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kita masih diberi kesempatan untuk memiliki wujud ya seperti ini. Karena banyak sekali barangkali sahabat, saudara, keluarga yang sudah tidak bisa lagi berwujud seperti kita sekarang ini. Ini adalah pada hakikatnya adalah pinjaman dari Allah. Pada hakikatnya ini semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha mewujudkan segala sesuatu. Maka alhamdulillah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, kita harus senantiasa beribadah kepadanya. Kita harus senantiasa berzikir, mengakbarkan Allah dari segala dimensi apapun. Nah sahabat Manggio, pada hari ini Manggio akan membahas tentang mengapa banyak orang yang enggan berzikir kepada Allah, mengapa banyak orang yang fobia terhadap zikir, dan mengapa banyak orang yang barangkali merasa risih dengan zikir. Ya, ada tidak di antara sahabat? Insya Allah ya, sahabat-sahabat mah orang baik semua. Orang beriman dan orang yang rajin beribadah semua. Tapi sebelumnya Manggil pengen nanya, udah zikir belum? Jangan-jangan belum berzikir ya. Pagi dan sore jangan lewatkan. Sesudah sholat juga jangan lewatkan ya. Nah sahabat Manggil, bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang tidak mau berzikir kepada Allah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tapi sebelumnya Manggil akan membahas dan mengulas ya, ini sudah dikatakan berulang-ulang kali bahwa zikir itu sudah disebutkan di dalam 267 ayat. Ya, ini udah sangat banyak sekali. Tapi mengapa banyak orang yang tidak mau berzikir kene? Ya, itu yang Manggil nggak ngerti. Ya. Nah, kemudian zikir juga banyak ya maknanya ya, ada peringatan, ada juga zikir sebagai Al-Quran ya, zikir sebagai kalimah la ilaha illallah dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari video-video yang Manggio upload sebelumnya. Nah kita langsung saja ya sahabat Manggio, mengapa banyak orang yang fobia, anti, geleh, teresep karena orang yang berzikir ya. Yaitu yang pertama adalah karena belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita merasa zikir itu nikmat, bahwa zikir itu menyegarkan bahkan menenteramkan hati, sehari teu zikir teh asa teu ngeunak gitu. Enggak enak gitu ya. Tapi mengapa orang lain kok enggak bisa seperti itu? Nah, itulah ya yang dimaksud dengan hidayah dari Allah. Kalau orang sudah mendapat hidayah dari Allah, maka dia akan mendapat ketenangan ketika berzikir kepada Allah ya. Tetapi kalau misalnya belum mendapat hidayah mah susah, malah mempertanyakan makna zikir, malah begitulah, malah gak suka dibahas itu ini dengan berbagai alasan. Padahal sebetulnya zikir itu sebentar, cuma 5 menit, bahkan 10 menit ya. Tapi kenapa banyak dipermasalahkan, banyak diriweuhkan gitu di dalam kehidupan. Nah inilah mungkin gitu ya, ada kemungkinan belum mendapat hidayah dari Allah. Tapi bisa jadi orang yang asalnya haroream dalam berzikir, bisa jadi barangkali ku Allah di akhirnya gitu dalam hidupnya menjadi ahli tasawuf yang benar-benar ahli zikir ya.
Jadi kita doakan saja yang belum berzikir ku Allah dipasihan hidayah supaya berzikir kepada Allah ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Imran ayat 26-27 disebutkan bahwa Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Nah, orang-orang yang belum dikehendaki mah moal daekeun zikir teh, malah zikir teh dipoyok, anu zikir teh malah dilelewe itu ya. Tapi saya yakin teman-teman mah nggak ada yang kayak gitu. Ini mah mungkin di tempat yang lain, di planet yang lain ya, begitu ya. Nah, baik sahabat Manggio, yang kedua, mengapa orang tidak mau berzikir atau bahkan fobia terhadap zikir, hoream gitu, geuleuh gitu ya. Ini yang kedua adalah mungkin karena hatinya terlalu keras ya. Jadi kalau hatinya keras itu biasanya susah untuk berkholwat kepada Allah, susah untuk mengingat Allah. Mungkin keras itu karena banyak sekali kesombongan ya yang ditanam di dalam diri, banyak sekali dosa maksiat yang dilakukan, akhirnya menebal mengeras ya, sehingga menjadi nauzubillah min zalik, menjadi kolbun mayit ya. Jadi keras gitu hati teh. Ya Allah, kenapa begini? Melihat yang zikir teh jadi kesel gitu. Itulah yang sangat bermasalah dalam kehidupan kita ya. Nauzubillah min zalik. Kemana-mana sahabat-sahabat kade tong hilap nyanak tasbihnya, baik tasbih digital atau tasbih anu kayu seperti terserah. Yang jelas supaya hati kita tidak keras gitu, sok atuh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Janji. Nah, yang ketiga, mengapa orang tuh nggak suka terhadap zikir ya, atau mungkin hoream zikir ya, karena belum diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang barangkali tidak menyukai zikir itu karena memang belum diberi karunia ya. Kalau orang udah diberi karunia mah merasa nikmat. Jadi zikir tuh benar-benar ketika membaca astagfirullahalazim alazila ilaha illallah hayyul qayyum terus gitu ya, setiap hari setiap waktu, merasa nyaman, merasa enak. Nah, itulah karunia dari Allah ya. Bukan berarti Manggio jadi hebat, bukan. Ini mah Manggio hanya menyebutkan bahwa kalau orang tidak diberi karunia ku Allah gitu ya, maka akan berat berzikir teh gitu ya. Nah, mudah-mudahan sahabat Manggio mah tidak ya. Jadi faktor karunia Allah mah itu merupakan sesuatu yang utama. Jadi kenapa kita teh jadi merasakan nikmat gitu ya ketika di motor berzikir, maksudnya diboncengnya, bukan bawa setang terus setang hiji nu hiji deui mawa tas, bukan begitu. Ini lagi dibonceng atau di mobil ya, atau misalnya di warung, di kafe, dimanapun dia senang berzikir kepada Allah. Tak eta teh jalmi nu dikasih karunia ku Allah, tapi hese eta teh ya, berat itu teh bagi orang-orang tertentu mah. Tapi bagi orang yang diberi karunia mah asa nikmat weh. Nah, mudah-mudahan sahabat Manggio mah diberi kenikmatan seperti itu ya. Eta mah batur ya, kalau sahabat Manggio mah baik lah gitu insyaallah. Ini mah menceritakan orang lain tapi bukan gibah. Pelajaran ya. Ingat, ini mah pelajaran ya. Jadi sekali lagi, karunia, waduh. Bahkan orang sufi mengatakan bahwa kalau wirid ya, kalau kita bertasbih kepada Allah maka akan dapat warid. Lamun wirid bakal menang warid. Kalau wirid akan mendapat warid. Warid teh hadiah. Apakah hadiahnya bisa kepada terbukanya hijab-hijab? Apakah hadiahnya bisa kita misalnya diberi rezeki yang melimpah? Apakah hadiahnya diberikan kemudahan dalam kehidupan? Apakah hadiahnya itu bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan? Itu adalah warid. Tetapi kata Ibnu Athaillah As-Sukandari ya, ini ulama sufi ya, yang paling hebat ketika
warid ya, warid atau hadiah terindah dari Allah itu adalah daek wirid. Karena yang kayak gitu itu tidak jadi ukuran. Yang jadi ukuran itu mau wiridnya, itu hadiah terindah dari Allah. Ya, jadi hadiah terindah teh bukan boneka ternyata. Hadiah terindah teh bukan bola atau kue bolu, kue apem gitunya. Atau petasan gitunya. Bukan, tapi hadiah terindah teh ternyata adalah mau wirid Gusti nu agung meuni embung gitu ya Allah. Kita mau wirid secara konsisten eta the best hadiah di Gusti Allah ya. Kalau ngukur ke sendiri mah akan sulit, tapi kalau udah diberi hadiah ya itulah hebatnya Allah menggerakkan hati. Jadi kalau nggak zikir teh sakit badan gitu. Kalau kita kan yang sakit badan itu kalau tidak ngomongin orang gitu ya. Tapi kalau ini mah nggak zikir sakit badan. Eta kalau udah begitu, itulah orang yang diberi karunia ku Allah. Wah, insya Allah ya teman-teman, insya Allah pasti diberi karunia oleh Allah. Tuh gening mau zikir, ambil tasbihna. Namun ukur dibaca ngobrol jeung manggil. Nah, itu adalah ciri dari orang yang tidak mau berzikir pada Allah, ternyata tidak diberi karunia ku Allah ya. Itu ya. Karunia itu sekali lagi kunci kunaon jelema teh dek berzikir kepada Allah. Nah, yang keempat, bahwa orang yang anti zikir adalah, atau orang yang hoream berzikir, geuleuh karena zikir, kesal terhadap berzikir, adalah belum paham bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi itu sangat menganjurkannya, sangat menekankannya. Jadi can paham. Padahal sudah ada 267 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan seperti itu. Kita teh harus berzikir. Padahal ada dalam hadis yang menyebutkan sekitar 200 ayat bahwa kita harus berzikir pada Allah. Nah, betemu aneh gitu. Naon deui sibuk? Halo, sibuk naon atuh? Ujang kasep neh geulis sibuk naon ya Allah Gusti na. Pira ge 10 menit Gusti nu agung. Nya, hayang diambil kenikmatan mata. Oyong di nyeri cangkengkeun, saraf kejepit dan sebagainya. Sok atuh cara rikir ka Allah. Nya. Eta, urang lanjutkeun deui. Jadi diulangi deui, bisa jadi jalmi eta teh atona jadi sunah itu. Bisa jadi orang tersebut tidak mau berzikir kepada Allah itu karena gitu ya. Karena apa? Karena dia belum paham bahwa itu sebetulnya dianjurkan, ditekankan, diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Baca sallallahu alaihi wasallam, lamun Sunnah Nabi Muhammad tong pelit, bacakeun sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Nah, sekarang yang kelima, orang yang anti zikir atau orang yang fobia berzikir gitu ya, orang yang barangkali kesel gitu, geuleuh ningali zikir teh, bisa jadi menganggap bahwa zikir teh meureun mengganggu aktivitas gitu. Wah, naon zikir teh menjadikan pekerjaan terganggu, cek saha. Halo tuh ya, bahwa zikir tidak mengganggu apapun. Di dalam Al-Quran tadi disebutkan allazina yazkurunallaha qiyamau, ya bade berdiri, wa qu'udau bade sareng calik ya, wa ala junubihim bade tiduran, bade gogoleran ge. Kumaha we carana ada zikir mah malah naon sok. Nah, habet jadi pengganggu. Astagfirullahaladzim. Dina motor, dina bus, dina angkot, dina Grab atau dina naon sok bebas, di para sok atuh bari menerkeun listrik, di luhur nya, dina pohon, dina naon bebas teh berzikir masuk naon atuh dibatasi ku waktos, teu dibatasi ku waktu, tidak dibatasi ku tempat, kecuali di tempat-tempat yang barangkali di WC dan sebagainya itu tidak direkomendasikan ya. Tetapi pada prinsipnya jangan sampai kita kelewat dalam berzikir. Makanya zikir tidak mengganggu aktivitas.
Naon itu aktivitas nu terganggu ku zikir. Nyupiran bari zikir tiasa. Naon deui? Menulis bari zikir tiasa. Ngajar sateacana zikir heula. Naon silahkan bebas sok matakna jararikir Allahu Akbar nih hese. Nya sok jararikir. Kasep canak tasbihna. Neng canak tasbihna. Bapak-bapak sok tong sok naronton bal wae. Ibu-ibu sok tong ngomongkeun batur wae. Bawa tasbihna. Nya eta. Kenapa orang tidak mau berzikir seperti itu? Nah, yang keenam adalah mengapa orang teh hoream berzikir, alim menjadi ahli zikir? Karena sieun mengganggu aktivitas ekonomi. Ya Allah, ieu kunaon jelema belet-belet teuing. Justru zikir teh meningkatkan ekonomi. Ya. Dengan adanya sering berzikir kepada Allah menyebabkan spiritual kita lembut. Dengan adanya berzikir kepada Allah menyebabkan kita berdoa akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi jadi maju. Zikir itu tidak mengganggu ekonomi. Dah semua ekonomi udah ditetapkan. Emangnya sekarang dengan tidak berzikir terus jadi benghar? Gitu. Ekonomi itu urusan Allah. Mau kita berzikir atau tidak, ekonomi mah udah ditetapkan oleh Allah, ya. Atau istilahnya mah rezeki mah terus ditentukan ku Gusti Allah. Yang penting mah kita berzikir kepada Allah agar kita lebih dekat pada Allah, ya. Dan insya Allah kalau kita banyak berzikir pada Allah, maka dengan sendirinya dengan qadarullah Allah kita akan terlihat meningkat ekonominya, insya Allah. Jadi ulah jadi beban zikir teh. Nah, zikir juga beban. Jika ngangkat truk saton ku sabelah gitu ada itu biasa we. Ya, itu ya. Nah, kemudian nomor 7. Mengapa orang tidak mau berzikir pada Allah? Ya karena orang tersebut tidak mau mendapat perlindungan Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang mengucapkan zikir pagi dan sore sebanyak 3 kali, maka tidak akan mendapat bahaya racun di malam tersebut. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, ya, nomor 2/290. Bakal dilindungi. Zikir itu membuka pintu keselamatan dunia akhirat. Alim selamat gitu jelema teh embung selamat teh hayang cilaka. Nah, habet alim zikir sok jararikir atuh. Nya, kade. Gitunya. Banyak orang yang ingin menegakkan Islam tapi arembung zikir. Nah, itu ini emang kumaha teh. Nah, makanya yuk bawa tasbihnya. Modern kok enggak mengganggu aktivitas, kok biasa saja. Ya. Gitu gini manggil tetap kasep. Dengan berzikir pada namanya sikap gitunya ya Allah. Itu adalah pemahaman yang salah. Nah, yang ke-8, mengapa banyak orang yang tidak lagi. Nomor 8, mengapa banyak orang yang tidak mau berzikir pada Allah? Karena dia tidak mau tertarik untuk dekat lebih. Nomor 8, mengapa banyak orang yang tidak mau berzikir pada Allah? Karena dia tidak mau dekat dengan Allah. Amaren teng dekat jeung saha? Buka dekat jeung naon atuh? Nah, kalau orang yang suka zikir pada Allah mah dia senang dekat dengan Allah. Hayangna dekat jeung naon atuh? Sok dekat jeung kuburan atau dekat jeung pejabat. Dekat jeung pejabat mah lila ditincak ku pejabat teh. Nya mending deket jeung Allah. Jeung Allah mah moal ngahianat. Deket jeung nanaon selain daripada Allah, jeung makhluk Allah mah sok ngahianat. Mendingan deket jeung Allah, moal hianat. Insyaallah Allah benar-benar tidak akan zalim terhadap hambanya. Tuh, ya. Sekali lagi, jangan sampai kita tidak berzikir karena zikir itu mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kita udah dekat dengan Allah, tenang ya Allah Gusti nu. Ya, akan tenang. Hidup teh terasa bermakna, hidup terasa berarti. Ya. Nah, sekarang kita tulisin lagi. Mengapa banyak orang yang tidak mau berzikir kepada Allah? Ya, nomor 8. Nyaeta karena
dia tidak tertarik jika kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Nah embung dicukupi ku Allah, ku sahada atuh dicukupi lain ku Allah. Nah matakna manggil teh kesel. Soalnya loba nu salah paham gitu ya. Embung kita dicukupi ku Gusti Allah, kebutuhan kita emang dicukupi ku saha? Emang situ bisa ngapain gitu ya. Emang kita bisa ngapain tanpa adanya restu atau izin dari Allah? Semuanya juga atas dasar izin Allah. Nah itu meni embung wirid. Wirid teh malah menjadikan kebutuhan kita, kecukupan kita itu lebih dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita buat enggak mau aneh. Ya, makanya sok zikir. Ingat zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nomor 10. Mengapa banyak orang yang tidak mau berzikir pada Allah? Karena tidak tertarik dengan surga. Reka mana? Reka neraka. Hello. Nya disunut ku tungtung rokok wae nepikeun kagogowakan nya 7 hari 7 malam. Diopname dan sebagainya gara-gara disunut ku rokok atau katincak kuntung rokok nepikeun kajejeretean. Halo, ieu neraka. Hei, ieu teh lain heureuy. Neraka teh lain mainan. Hello gitu ya. Neraka teh asli. Itu teh benar-benar asli original ti Gusti Allah. Moal mungkin bohong. Yang suka bohong mah kalian, yang nusuk bohong mah aranjeun. Allah moal bohong ya. Makanya sok atuh jara zikir ka Allah. Nah, tidak tertarik ku surga. Kalau tertarik ku neraka, sok atuh zikir ka Allah. Ari ka neraka embung ari zikir alim. Nah, aneh. Sok zikir ka Allah biar kita masuk surga Allah. Ya. Nah, ini ada hadis juga. Barang siapa yang mengucapkan zikir di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore, maka ia termasuk penghuni surga tuh. Sok cara zikir atuh meni embung Allahu Akbar astagfirullahaladzim. Ya. Dan barang siapa yang mengucapkan di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, yakin bahwa nu dibacakeun teh benar-benar tasbih dari Allah ya, benar-benar mengagungkan Allah, istighfar terhadap segala dosa, maka jika ia mati sebelum subuh diasupkeun ka surga. Eta hadis. Allahu Akbar embung Allahu Akbar. Jelema lalieur ge. Ya, matakna sok itu menurut HR Bukhari 7 garing miling 150 nomor 6306. Sok tinggal di hadis Bukhari, tinggal. Arabna cenah teu dibacakeun ieu hese mata manggil teu tiasa ningal arali tulisanna biasa tos plus. Nah, yang ke-11. Nah, mengapa orang tuh enggak mau zikir pada Allah? Karena tidak tahu bahwa zikir itu amalan yang disukai oleh Rasulullah. Ada orang teh rek nuturkeun Rasulullah, rek nuturkeun artis Korea. Hello. Urang teh rek nuturkeun saha? Rek nuturkeun artis sepak bola Real Madrid, Manchester City atau saha? Rek nuturkeun saha urang teh? Rek nuturkeun pamimpin-pamimpin anu teu berbudaya, anu jauh ti Al-Qur'an, rek ka saha atuh? Matakna sok urang mah. Jadikan Rasulullah sebagai uswah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sok zikir atuh. Da Rasulullah juga tukang zikir. Ari urang nanaon atuh? Ngaku pecinta Rasulullah, ngaku erek ngagungkeun ajaran Rasul, tapi embung memawa tasbih era astagfirullah. Nya, sok diajar ti ayeuna marawa tasbih, marawa ramo atuh ari embung mawa tasbih mah. Pakai ramo teh gitunya, zikir ke Allah. Rek dalam keadaan apapun, nyantai, kerusuh, karena ge sok. Da moal naon insyaallah. Nya. Moal nyeri juga dipacok orai astagfirullahaladzim. Ya. Jadi zikir teh adalah kesukaan Rasulullah. Maka lamun kita cinta kepada Rasulullah, maka kita nurutan Rasul. Ari Rasul tukang zikir, ari urang embung. Aneh. Nah, itu matakna sok mari zikir kepada Allah. Nah, yang ke-12. Orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, mengapa mereka teh alalim berzikir kepada Allah?
Maranehna teh meureun embung diberi ketenangan ku Allah. Nah embung tenang, hayang deg-degan dina kehidupan, hayang cemas, hayang panik. Hello, panik enggak gitu. Di dalam hidup itu loba nu panik. Kunaon bet panik? Karena tidak mau berzikir kepada Allah. Sok cara rikir. Meh teu panik nya ni riweuh segala naon teh. Riweuh aing ke kumaha isukan dahar jeung naon. Bulan hareup kumaha urang teh rek pensiun. Terus ke kumaha ieu budak rek kawin can aya budak ieu budak can kawin. Ieu budak rek kawin can aya duit dan sebagainya. Astagfirullah. Tong panik dah urang mah boga Allah tuh. Matakna sering zikir ka Allah. Nya. Aduh kumaha ieu, kumaha itu, panik dalam hidup. Nu loba panik pasti teu loba zikir dina hidup. Nah, oke, itu cukup. Nah, sekarang nomor 13. Mengapa orang tidak mau berzikir pada Allah? Karena tidak tertarik dengan ampunan dan pahala dari Allah. Allahu Akbar. Embung dibere zikir ku Allah, embung dibere ampunan ku Allah, astagfirullahaladzim. Embung dibere surga ku Allah, tak sok atuh, tong sok pika sebeleun. Jala rikir sadayana, nya. Nah, nomor 14 ya. Ini ada sebelumnya Mas Giga Manggio akan bicarakan surat Al-Ahzab ayat 35. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 disebutkan orang yang banyak berzikir kepada Allah, lelaki maupun perempuan, maka Allah sediakan untuk mereka ampunan tuh dan pahala yang sangat besar. Embung diampuni ku Allah sakitu dosa sagede langit, sagede bumi, sagede gunung. Allahu Akbar. Sok atuh tong sok ngajararago hirup teh. Jara rikir nya. Nah, yang ke-14, orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, dia tidak tertarik dengan pertolongan Allah yang ditulungan kusaha. Hello, batur teh itu bisa nulungan kecuali dengan izin Allah. Kita teh semua teh makhluk yang lemah. Manya makhluk yang lemah bisa nulungan? Anu nulungan anu kuat. Yang kuat itu adalah Allah. Matak sok ti ayeuna sahabat Manggio berzikir kepada Allah, meh ditulungan ku Allah. Rek usaha atuh ditulunganna lamun lain ku Allah, nya. Nah, sekarang nomor 15 ya. Orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, dia tidak mau dilancarkan rezekinya oleh Allah. Tah kunaon? Embung rezekina lancar, hayang seret ya. Hayang hese duit gitu. Astagfirullahaladzim. Sok jala rikir atuh. Geus mah sagala hese mung nyikir Allahu Akbar. Matakna dengan zikir kita dipermudah rezekinya. Nih, di dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Jum'ah ya. Sok tinggal surat Al-Jum'ah ayat 10. Disuruh mencari karunia Allah, berzikirlah pada Allah agar kamu beruntung. Jadi piwarang milarian rezeki jeung zikirna kitunya ulah hayo weh nyangan rezeki ari zikirna tara ya. Zakat itu adalah bagian daripada zikir ya. Selain daripada zikir ucapan, ada juga zikir dalam arti program. Zakat itu adalah program hidup juga. Tapi kudu dilakukan oge zikir ucapan oge imah. Ada zikir mah program eta mah yang penting mah kita mah begini begitu. Embung nyebutkan kalimat Allah tak eta nepi ka sebeleun teh nya. Nah, sekarang ke 16 ya. Nah, orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, dia terperangkap oleh godaan setan. Kajebak lah ku setan. Da setan mah embung lamun urang zikir ka Allah teh. Da setan mah bakal ngahalangan. Berat cenah naonan kitu bisa ngahalangan karena rezeki pagawean jadi terhambat, fundraising bisa terhambat dan sebagainya. Aduh ya Allah Gusti nu agung ya. Urang teh naon atuh. Sok atuh sing saradar sadayana. Yuk kita balik ke Allah, yuk kita berzikir kepada Allah. Ulah terperangkat ku setan ya.
insya Allah kita mah sahabat mangge mah moalnya insya Allah cuma batur nya teuing di mana batur oge poho deui alamatna nya kitunya. Nah kemudian nomor 17, mengapa banyak orang yang tidak mau berzikir? Itu bisa jadi dia potensi munafik. Nah sok lamun tidak mau berzikir kepada Allah, dia itu potensial munafiknya sangat tinggi. Karena orang munafik mah mungeun zikir teh hoream cenah naonan zikir hoream. Nah misal hoream zikir teh bisa jadi jalmi munafik gitunya, anu tidak mau berzikir teh jalmi anu tergolong munafikin ya. Itu teh saur saha? Saur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nya. Itu teh sanes ulama ecek-ecek anu kekerek kamari diajar dina YouTube nya atau diajar dina Instagram sanes. Tapi eta mah ulama anu benar-benar kasohor, anu keilmuanna ge luhung tinggi ya itu. Maka sok atuh jadi ahli zikirnya sadayana. Nah kemudian orang yang tidak mau berzikir ya, mengapa banyak orang yang tidak mau berzikir? Mungkin tidak mau jadi penghuni surga, dia mah meureun geus atoh we jeung neraka gitu ya. Resep meureun dina neraka teh loba artis nya, loba pemain sepak bola, nya loba wah pemain band gitu nya. Resep meureun di ditu teh marukan meureun di ditu teh rek reunian gitu nya. Rek reunian babakaran jagong meureun nya, terus kemudian ngulubuhi gitu nya. Terus kemudian suki-suki gitu nya, ngada suki-suki di ditu teh terus meureun ngape gitu di ditu teh moal ya Allah diduruk kumaha rasana diduruk nya tutung nya gosong. Sanajan kanu neraka rame loba jelema nu arasup ka dinya tong miluan, sanajan ka surga sepi nya urang makan baik mendingan kadinya sanajan sorangan gitu prinsipna. Asa teu rame cenah ka surga mah sepi ceuk saha ta eta anu salah teh. Teu cek si orang mana tuh nutup para rubuhnya gitu ya. Nah ini ka 18 nya. Orang yang tidak mau berzikir kepada Allah adalah orang yang tidak mau mendapat perlindungan di hari kiamat. Jelema numbung dilindungi di hari kiamat mah jelema nu enggak mau zikir. Rek nanaonan atuh di akhirat rek jadi naon lamun teu zikir mah nya sahabat-sahabat mangga wanian ka akhirat tapi tara daek zikir. Makanya geus ka akhirat mah teu bisa balik deui, sok rek ka mana? Halo. Rek ka mana balik deui? Matakna sok urang zikir kepada Allah ya. Di dalam hadis disebutkan menurut Imam Bukhari dan Muslim ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya nomor 7-nya yaitu orang yang selalu berzikir dalam keadaan berkholwat kepada Allah dan dia menangis. Tah tinggal lihat ya Allah dilindungi diberi suaka ku Allah. Nah hari diberi suaka ku saha? Ku presiden Amerika, ku presiden Rusia. Suaka di akhirat benta aya nu kitu nya rek diberi suaka ku saha nya. Nah matakna urang kedah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor ke-20. Orang yang tidak mau berzikir itu disebabkan dia tidak mau mendapatkan kebahagiaan setelah mati. Tak embung gitu setelah mati teh mendapat kebahagiaan. Marukan geus mau teh beres gitu urusan teh. Henteu geus mau teh malah dimulai deui. Marukan teh lamun misalnya urang mau teh terus enggeussan moal deui ditagih hutang online misalnya moal pasti jadi urusan. Justru urusan tertinggi itu di akhirat, justru urusan tertinggi itu di alam kubur ya. Setelah meninggal ya di alam barzah teh riweuh ya. Kita mah nyantai we da moal nyahuan geuning cenah teu kadangu aya naon ih. Justru eta teh disangkana teh alam kubur teh kuburan. Alam kubur mah sanes kuburan kasep geulis nya. Alam kubur teh alam barzah dan bukan di kuburan gitu. Itu mah kuburan mah tanda orang telah mati dilebetkeun ka dinya. Ari orang lama ya di alam barzah sanes di kuburan. Cenah lamun di kuburan alam kubur teh di kuburan atuh kumaha lamun anu maotna
diduruk nepikeun ka jadi abu meureun eueuh kuburan oge dikanu caikeun teu nya. Nah, jadi kita kalau pingin dilindungi oleh Allah, mendapat kebahagiaan setelah mati, sok jarikir kepada Allah. Ya. Nah, sekarang nomor 21. Orang yang berzikir kepada Allah atau orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, yang maksud manggil itu dia tidak mau diangkat derajatnya oleh Allah. Reku satu diangkat derajatnya, reku universitas, reku pemerintah. Oh, derajat di hadapan Allah mah ku Allah. Nama takna dina dalam hadis disebutkan bahwa kalau pingin diangkat derajatnya oleh Allah, sok sing daek zikir Allahu Akbar. Ya, gitu. Nomor 22. Orang yang tidak mau berzikir kepada Allah berarti dia tidak mau sehat otaknya. Jadi kumaha tuh? Itu penelitian ya. Di University of Washington ya, yang dimuat di majalah Scientific American edisi Desember 1993, yang menyebutkan bahwa berzikir ternyata bisa mengaktifkan saraf-saraf di otak ya. Jadi lamun orang loba zikir, saraf-saraf di otakna tiasa sae. Nah, maka sok atuh sing daek zikir bisi otakna koslet nya, bisi otakna ngebleduk, loba teh mikirkeun dunia. Matakna sok zikir ka Allah. Sok ingat Allah. Sok muhasabah ka Gusti Allah. Ya, insyaallah urang salamet dunia dan akhirat. Nah, yang kedua tiga, mengapa orang tidak mau berzikir? Barangkali dia tidak mau mengontrol emosinya. Karena orang yang suka berzikir mah emosinya stabil. Moal amek-amekan teu puguh. Moal aya nu malotot saeutik paehan gitu nya. Aya nu ngomongkeun di tukangun digebuk ku lomari misalnya gitu nya, ku kursi gitu nya. Aya nu pirage klakson tarik saeutik ditabrak gitu. Nah, itu maksudna gitu, meni gampang teuing siga petasan gitu nya, hulu teh gampang meledak gitu. Nah, ini gara-gara tidak berzikir. Dalam mun berzikir moal kitu nya. Nah, itu ya sahabat mangga. Nah, kemudian yang ke-24. Mengapa orang tidak mau berzikir kepada Allah? Karena dia hatinya kotor. Tah namun kotor mah loba dunia tah. Jelema anu di hatena teh lain Allah. Ngomongkeun agama tapi malah ngajual hungkul agama. Ngomongkeun Islam rek negakeun Islam tapi nu diomongkeun malah negakeun ekonomi. Ya, ekonomi ke diri sorangan. Tah eta ngaranna jelema nu hatina kotor. Matakna sok mulai dari sekarang mah supaya hatina teu kotor, sok atuh zikir ka Allah. Nya. Nah, ya 25. Ulah ka mana-mana, santai ka mana tuh. Nya, nah nomor 25. Orang yang tidak mau berzikir adalah orang yang jiwanya tidak mau bersih. Padahal di dalam hadis riwayat Baihaqi bahwa pembersih hati adalah zikrullah. Tuh, karena kotor meureun keur mah beungeut kotornya, ia tidak mau hati kotor di sarua. Ulah, kita mah harus bersih dua-duanya. Ya, sekali lagi. Mari kita berzikir kepada Allah agar jiwa kita bersih, ya. Nah, nomor 26. Mun salah nomorna kayak dilereskeun nya ku bapak-bapak. Orang yang tidak mau berzikir adalah orang yang tidak mau mendapat pahala yang besar. Tah, mun beung berzikir berarti mung pahala nu gede, rek pahala sagede naon atuh? Sagede plankton nya laleutik. Pasti kudu pahala nu gede atuh ka akhirat mah. Ya, karena pahala itu akan dihisap. Kita itu akan dihisap, sing sadar atuh. Lamun urang teu daek zikir ka Allah terus kumaha atuh pertimbangan di akhiratna? Nya, matakna sok sing daek zikir kepada Allah. Nomor 27 ya. Orang yang tidak mau zikir kepada Allah, maka tidak mau tunduk 100% kepada hukum Allah. Zikir teh hukum Allah. Lamun kamu tunduk ke Allah, tidak mau zikir ke Allah, ya berarti manehna teh daek 100% tunduk ke Allah. Kan urang teh kudu udkhulu fisil mikapa. Salah satu
bagian daripada Islam itu adalah berzikir pada Allah. Nah, embung aneh, yang berarti tidak kapah, bahaya ieu bahaya. Nya. Matakna yuk urang tunduk kepada Allah dengan cara berzikir pada Allah. Nah, orang yang tidak mau berzikir kepada Allah berarti tidak mau hartanya berkah tuh, tidak mau berzikir mah hartanya teu berkah. Matakna ya Allah, sok sing daek zikir ka Allah, meh berkah ya Allah Gusti. Nah, 29. Mengapa orang tidak mau berzikir kepada Allah? Karena tidak mau diberi jalan keluar atas masalah dihadapinya. Resep gitu lamun otak pabaliut mikirin masalah teh resep. Resep gitu lamun urang teh riweuh nepikeun ka lieur, nepikeun ka vertigo, nepikeun ka nyeri beuheung nya, nepikeun ka hese cengkat ku sabab mikir masalah. Terus urang teh embung kitu dibantu ku Allah tah. Macakna sok sing daek dibantu ku Allah. Ya. Eta dengan cara berzikir kepada Allah. Naon nu dibacana gampang, hubungi manggil. Insyaallah, bukan manggil pintar, bukan ya Allah Gusti. Tapi insyaallah sama manggil dibimbing, ya. Nah, kemudian nomor selanjutnya nomor 30 ya. Ini teh orang yang tidak mau berzikir pada Allah, dia tidak tertarik menjadi ahli surga. Kacau nu teu mau berzikir mah. Orang yang tidak, ini yang 31. Orang yang tidak mau berzikir pada Allah berarti dia tidak mau didoakan oleh para malaikat. Allahu Akbar, mung didoakeun ya Allah. Wanian eta jelema, nya. Nah, kemudian yang terakhir, orang yang tidak mau berzikir kepada Allah maka rumahnya akan menjadi base camp setan. Pantesan tidak mau zikir, da jadi base camp tempat arulin setannya, tempat wisata setan di rumahna. Matakna are mung zikir ka Allah nya. Nah, sahabat manggio hayu atuh urang jararikir tong sok hareureuy wae da sekedap zikir mah sebentar ya, kadang 7 menit, kadang 10 menit ya, tidak menghabiskan waktu. Canak tasbih ka mana-mana da teu berat, teu saton kitu. Naon da murah tasbih ge meureun bisa ka peser sadayana. Menyari mobil ka peser, motor ka peser, panci ka peser, aya tasbih teu ka peser. Allahu Akbar nya. Nah, maka hayu sahabat manggio kita berzikir kepada Allah. Barangkali yang disebutkan tadi oleh manggio tidak terjadi di kita, mudah-mudahan. Nauzubillah min zalik ya. Itu mah di batur, ya itu mah di planet lain, nya belah ditueun Pluto. Nah, gitu. Nah, tapi yakinlah sahabat manggil mah semuanya baik, semuanya insyaallah orang-orang yang zikir, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Sekali lagi, marilah kita selalu berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita, memberikan jaminan keselamatan kepada kita, membebaskan kita dari segala permasalahan, dan Allah akan memberikan kita surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.